Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa sekalian. Kembali SPN Channel menjumpai pemirsa untuk berbagi pengetahuan seputar dunia sains. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang latihan soal-soal untuk memahami hukum Coulomb. Pemirsa sekalian, apabila kita membahas tentang gaya Coulomb atau gaya listrik, maka terlebih dahulu kita akan memahami persamaan matematik tentang gaya listrik. Persamaan matematik tentang gaya listrik itu sudah dipelajari pada video sebelumnya, tapi untuk mengawali kembali akan saya sampaikan persamaan matematik gaya listrik yang diformulasikan oleh Charles Augustin de Coulomb. Persamaan matematik gaya Coulomb adalah F sama dengan konstanta Coulomb dikali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. F adalah gaya Coulomb atau gaya listrik, satuannya Newton. Kemudian K adalah konstanta Coulomb. Ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 adalah muatan benda satu, muatan benda pertama, satuannya Coulomb. Kemudian Q2 adalah muatan benda 2, satuannya juga Coulomb. Dan R adalah jarak antara dua muatan atau antara muatan 1 dengan muatan 2. Satuannya dalam meter. Baiklah, kita bahas soal yang pertama. Berapakah gaya tarik-menarik dua buah muatan listrik yang masing-masing bermuatan positif 0,5 mikrocoulomb dan negatif 0,2 mikrocoulomb dan berada di udara pada jarak 2 cm antara satu dengan lainnya? Kita tulis dulu variabel-variabel yang diketahui pada soal ini. Tulis diketahui. Yang pertama adalah Q1, nilainya positif 0,5 mikrocoulomb. Ini setara dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Karena 1 mikro itu nilainya 10 pangkat min 6.
Kemudian Q2 negatif 0,2 mikrokolom sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 6 kolom. R, jarak antara dua muatan 2 cm, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah besarnya gaya listrik. Besarnya gaya listrik kita jawab di sampingnya saja sini, bahwa tulis dulu ya, jawab F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 0,5 kali 10 pangkat min 6 ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7. Kemudian Q2 0,2 kali 10 pangkat min 6 ini setara dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 9 kali 5 kali 2 9 kali 5 kali 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 7. Ini setara dengan 10 pangkat, atau langsung ditulis saja, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7, ini berarti 10 pangkat 9 ditambah min 7 ditambah min 7 dibagi 2 kali 2 kuadrat 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Nah, ini sama dengan, teruskan di bawahnya, sama dengan ini 2 dengan 2 kita coret 1, berarti tinggal 45 dibagi 2. 45 ini 9 kali 5 45 dibagi 2 kali 10 pangkat min 7 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7, ini totalnya menjadi 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5. 9 dikurangi 14 min 5 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 45 dibagi 2 22,5. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4, hasilnya 10 pangkat min 1. Berarti nilainya sama dengan
2,25 Newton. Nah, ini besarnya gaya listrik. Jadi gaya tarik menariknya, gaya tarik menarik sama dengan 2,25 Newton. Nah, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua, dua buah muatan listrik saling menarik dengan gaya 0,0036 Newton bila berada di udara pada jarak 50 cm satu dengan lainnya. Berapakah besar gaya tersebut bila jarak antara kedua muatan itu 10 cm? Kita tulis dulu diketahui bahwa F1 nilainya 0,0036 Newton atau sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 3. 3,6 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian R1 ini 50 cm. Ini setara dengan 50 kali 10 pangkat min 2 Newton. Maaf, bukan Newton. 50 kali 10 pangkat min 2 cm. 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan R2 adalah 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya F2 maksudnya adalah gaya tarik menarik saat jaraknya didekatkan menjadi 50 cm. Soal ini sebenarnya bisa dilogika bahwa dengan persamaan matematik seperti ini, bahwa gaya adalah K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ini menunjukkan bahwa saat dua muatan didekatkan sejauh R kali dari R semula, maka besarnya F, maka F-nya menjadi R kuadrat kali dari F semula. Jadi maksudnya begini,
itu R1-nya 50. Kemudian R2-nya 10. Berarti R2 nilainya sama dengan, atau R2 diperkecil atau didekatkan 5 kali dari R1, 5 kali. Nah, ini diperkecil ya, diperkecil 5 kali. Maka F2-nya nilainya sama dengan 5 kuadrat kali F semula. Jadi kalau F1-nya nilainya 3,6 kali 10 pangkat min 3 Newton, maka F2-nya adalah, jadi karena F2-nya adalah 5 kuadrat kalinya dari F semula, berarti F2 itu 25 kali 3,6 kali 10 pangkat min 3, atau F2 sama dengan 25 kali 36 kali 10 pangkat min 4. Berarti 25 kali 36 itu nilainya sama dengan 900. 25 kali 36 itu 900 kali 10 kali 10 pangkat min 4, berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2, karena 900 itu kan sama dengan 9 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya 10 pangkat min 2. Nah, ini besarnya gaya listrik pada F2 atau pada jarak 10 cm. Sekarang kalau kita coba cari dengan hitungan, nanti kamu bisa pilih, kalian bisa pilih atau pemirsa bisa memilihnya mana yang lebih mudah dengan logika hasil penelitian kolom atau dengan persamaan matematik hukum kolom. Kita lihat dalam keadaan F1. F1 berarti pada jarak 50 cm, maka nilainya adalah K kali Q1 dikali Q2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini pada jarak 50 cm. Jadi 50 cm itu setara dengan 50 kali 10 pangkat min 2 meter, setara dengan 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Berarti K kali Q1 dikali Q2 per 25 kali 10 pangkat min 2. Nilainya sama dengan
3,6 kali 10 pangkat min 3. Ini angka ini perlu menjadi perhatian bahwa besarnya ini setara dengan F1. Nah, sekarang dalam keadaan atau pada jarak 10 cm. Pada jarak 10 cm, maka F2 sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R2 kuadrat. Nilainya sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nilainya sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per 10 pangkat min 2. Nah, ini untuk F2-nya. Nah, supaya ini nilainya berkaitan dengan yang tadi dalam keadaan 25 cm, di sini ada yang sama ini, bahwa K kali Q1 kali Q2 per 10 pangkat min 2. Hanya pada F2 ini tidak ada angka 25. Supaya ada angka 25, kita kalikan dengan 1 kali 1. Nih, saya tambahkan di sini ya, bahwa F2 sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi 10 pangkat min 2. Ini kan kalau dikali 1, 25 per 25, ini kan 1 ini. Kan tetap nilainya. Ini sama dengan ini, kali 1. Maka nilainya menjadi 25 kali K kali Q1 kali Q2 per 25 kali 10 pangkat min 2. Coba diperhatikan bagian yang ini. Nah, ini yang saya beri batas merah. Ini nilainya kan sama dengan F1. Sama dengan F1, sama dengan ini kan? Coba perhatikan. Bahwa K kali Q1 kali Q2 per 25 kali 10 pangkat min 2 nilainya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 3. Artinya bahwa F2 sama dengan 25 dikali ini nilainya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 3. Kan sama yang tadi kan hitungannya, 25 kali 36 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 900 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 Newton. Sama hasilnya ya. Jadi apabila jaraknya diperkecil, maka gaya listriknya akan menjadi seberapa besar diperkecilnya. Misalkan 5 kali, maka 5 kuadrat kalinya.
diperbesar gaya listriknya. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Soal ketiga, dua buah muatan listrik sebesar 0,5 mikrokolom tarik-menarik dengan muatan lain yang berjarak 30 cm. Apabila besarnya gaya listrik yang terjadi 0,1 Newton, tentukan besarnya muatan yang lain. Berarti diketahui bahwa Q1 adalah 0,5 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat min 7 kolom. Kemudian R adalah 30 cm, berarti 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian F, gaya listriknya adalah 0,01 Newton atau 10 pangkat min 2 Newton. Ditanya berapakah besarnya muatan Q2, muatan yang lain itu ya. Jadi ini muatannya tarik-menarik, berarti muatan yang kedua pasti negatif karena muatan yang pertama nilainya positif 0,5 mikrokolom. Baik, kita tulis dulu persamaan matematiknya bahwa K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat sama dengan F. Maka Q2 nilainya sama dengan F kali R kuadrat dibagi K dikali Q1. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini bahwa Q2 sama dengan F-nya 10 pangkat min 2 dikali R kuadrat, R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan dibagi K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1, Q1-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 3 kuadrat kali 3 kali 3 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat, berarti 10 pangkat min 2 dibagi 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kita coret ini 3 kali 3 9, ini coret berarti kan. Berarti sekarang tinggal 1/5. Nah, ini saya pindah sini bahwa Q2 adalah 1
1/5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 7, berarti 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, nah 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 2 menjadi 10 pangkat min 6. 1/5 itu nilainya sama dengan 0,2. 1/5 itu kan sama dengan 2/10, maka 0,2. Jadi muatan yang kedua nilainya adalah 0,2 mikrocoulomb. Karena gaya listriknya tarik-menarik, jadi karena tarik-menarik dengan Q1 yang bermuatan positif, maka Q2 nilainya adalah negatif 0,2 mikrocoulomb. Ya, itu soal yang nomor 3. Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal yang nomor 4. Soal nomor 4, 2 buah muatan listrik sebesar positif 50 mikrocoulomb dan positif 40 mikrocoulomb berinteraksi tolak-menolak dengan gaya listrik 4,5 Newton. Tentukan jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, ini yang ditanyakan jaraknya ya. Berarti kita tulis dulu diketahui bahwa Q1 nilainya 50 mikrocoulomb atau 5 kali 10 pangkat min 5 coulomb. Ya, 5 kali 10 pangkat min 5 coulomb. Kemudian Q2 adalah 40 mikrocoulomb. Berarti 4 kali 10 pangkat min 5 coulomb. Kemudian F nilainya adalah 4,5 Newton. Ditanyakan R, jarak antara Q1 dengan Q2. Jadi F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi F. Saya lanjutkan di sebelah sini. Bahwa R kuadrat sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 5 kali 10 pangkat min 5 Q2 4 kali 10 pangkat min 5 dibagi 4,5. Nah, dibagi 4,5. Sekarang ini bisa saja ditulis begini. 9 kali 5 kali 4
dikali 10 pangkat ini 9 min 5 min 5 berarti 10 pangkat min 1 dibagi 4,5 ini nilainya sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 1. Jadi 4,5 ini kan sama dengan 45 per 10. Kan sama saja 45 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang kita coret ini. Coret 45 bagi 5 9. Kita coret. Habis hilang. Terus ini 10 pangkat min 1 kita coret. Hilang. Berarti tinggal 4. R kuadrat sama dengan 4. Maka R adalah akar 4. Jadi 2 meter. Jadi jarak antara dua muatan adalah 2 meter. Nah, ini soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Gaya tolak-menolak antara muatan K dengan muatan L di udara adalah 10 Newton. Berapa besar gaya tolak-menolak itu jika muatan K dijadikan 2 kali semula, sedangkan muatan L dijadikan 3 kali dari semula apabila jaraknya tetap. Ya, kita tulis dulu diketahui bahwa F1 adalah 10 Newton. 10 Newton. Kemudian R1 sama dengan R2. Jaraknya tetap ya. Berarti R1 sama dengan R2. Sama dengan R. Nah, jadi aja. Kemudian K2 ini nilainya adalah 2 kali K1. Sedangkan L2 nilainya 3 kali L1. Ditanya besarnya F2. F2 atau F1 dulu ya. F1 berarti K dikali muatan K1 kali muatan L2. Jadi F1 adalah K dikali muatan K1 dikali muatan L1 dibagi R. Nilainya 10 Newton. Nah, sekarang F2 adalah K dikali K2 dikali L2 dibagi R sama dengan K dikali 2K1 dikali 3L1.
dibagi R sama dengan 6 kali K kali K1 dikali L1 dibagi R kuadrat. Oh, ini maaf, ini ada kuadratnya, lupa nih. Ini kuadrat ini ya. Nah, artinya F2 sama dengan ini yang saya beri tanda ini nilainya sama dengan 10 Newton. Karena K kali K1 dikali L1 dibagi R kuadrat nilainya 10 Newton. Berarti F2 ini nilainya adalah 6 dikali F1, berarti 6 kali 10, 60 Newton ya. Atau menggunakan logika bahwa besarnya F adalah sebanding dengan muatan kan, Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Karena R-nya tetap, sementara Q1-nya yang tadinya K menjadi 2K, sementara yang L menjadi 3L, berarti kan ini ada 2 kali 3, 6. Berarti F-nya 6 kalinya. Begitu ya. Bisa langsung digarap seperti itu. Dikerjakan seperti itu. Sehingga lebih cepat. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 6. Soal nomor 6. Gaya tolak-menolak antara muatan K dan muatan L di udara adalah 10 Newton. Ini seperti soal nomor 5 tadi sebenarnya ya. Hanya ini mungkin ada jarak yang berubah juga. Berarti diketahui bahwa F1 nilainya 10 Newton, kemudian K2 nilainya adalah 2K, L2 nilainya adalah 3L, karena ini ditulis muatan L dijadikan 3 kali semula, berarti 3L, L2 nya 3L. Sedangkan muatan K dijadikan 2 kali semula, sehingga K2 adalah 2K. Sedangkan R2 nilainya 2 kali R, 2R. Nah, ini kalau dilihat dari muatannya, ini ya, ini dilihat dari muatannya, maka F2 sama dengan 6 kali F1. Tapi dilihat dari R-nya, maka F2 adalah ini kan 2 kali R, berarti kalau dikuadratkan berarti kan 4 kalinya. Karena ini 4, ini kan ditambah jauh. Kalau tambah jauh itu berarti gayanya mengecil. Mengecilnya berapa kalinya? Nah, ini mengecilnya adalah 2 kuadratnya. Berarti ini F1 dibagi 4. F1 dibagi 4.
karena mengecilnya bukan 4 kali, tapi malah dibagi 4, karena F2-nya itu bertambah lemah kalau R-nya itu ditambah atau tambah jauh. Sehingga dengan logika ini maka F2 nilainya adalah 6 kali F1 dibagi 4. Berarti berapa nih? 6 dikali 10 per 4 sama dengan 60 per 4, 15 Newton. 15 Newton ternyata. Nah, sekarang kita coba hitung dengan persamaan gaya listrik. Jadi K dikali K, muatan K, jadi konstanta kolom dikali muatan K dikali muatan L dibagi R kuadrat sama dengan 10 Newton. Sama dengan F1 kan, 10 Newton. Sedangkan F2 nilainya adalah K dikali muatan K2. K2 itu berarti 2K, muatan L2 berarti 3L dibagi R2, 2R kuadrat. 2R kuadrat. Berarti ini adalah 6 kali K kali 6 kali konstanta kali K, muatan K, kali muatan L dibagi 4R kuadrat. Sekarang coba dilihat yang ini. Ini. Ini nilainya sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti ini nilainya 10 Newton. Artinya bahwa F2 nilainya adalah 6/4 kali 10, kan sama saja dengan 15 Newton. Jadi besarnya F2 adalah 15 Newton. Ya, ini soal yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan soal yang ke-7. Tiga muatan listrik A, B, dan C masing-masing 3 mikrokolom, positif 3 mikrokolom, positif 4 mikrokolom, dan positif 6 mikrokolom. Jarak antara AB 10 cm dan BC 20 cm. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh tiap muatan. Berarti kalau digambarkan ini begini ya. Ini ada A, titik A, kemudian titik B,
Dari A ke B 10 cm, ini 10 cm. Kemudian dari B ke C 20 cm. Nah, ini C sini ya. C 20 cm. Nah, ini 20 cm. Ini 10 cm, ini 20 cm ya. Kemudian A-nya ini 3 positif ya. Positif 3 mikrokolom. B-nya positif 4 mikrokolom. C-nya positif 6 mikrokolom. Kalau dilihat interaksi gaya listriknya, berarti antara A dan B tolak menolak. A ke arah kiri, B ke arah kanan. B ke arah kanan. Antara A dan C juga tolak menolak. C ke arah kanan dan A ke arah kiri. Kemudian B dengan C juga tolak menolak. B-nya ke arah kiri, C-nya ke arah kanan. Kita harus hitung masing-masing gaya listrik yang terjadi. Berarti kalau kita hitung antara F, gaya listrik antara A dan B, maka berlaku K kali A kali B dibagi R kuadrat. Ini nilainya K9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 mikrokolom, 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 mikrokolom, 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi 10 cm, berarti 10 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ini dalam meter ya. Jadi 10 cm itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Nah, ini nilainya berarti 9 kali 3 kali 4 kali 10 pangkat 9 min 6 min 6. Jadinya 10 pangkat min 3 dibagi 10 kuadrat 10 pangkat 2. 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti 10 pangkat min 4. Nah, ini nilainya berarti sama dengan 9 kali 3 kali 4. 9 kali 3 kali 4 berarti, dihitung sini sebentar ya. 9 kali 3 27 kali 4 berarti 7 kali 4 berapa ya? 28. Ini berarti 108 ya. 108 ya. Ini 108 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Ini berarti 10 pangkat 1 ya, 10 pangkat 1. Tuh ginilah. Ini kan bisa saya gini, ini dicoret ya. Terus ini menjadi 10 pangkat min 1. Ini jadi 10 pangkat min 1.
Nah, gini. Ya. Kemudian 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 1 kan sama saja 10 pangkat 1. Nah, ini berarti per 10. Berarti nilainya sama dengan 10,8 Newton. Nah, ini ya. Ini dihapus dulu ini tadi. Nah, berarti kalau ini digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, antara muatan A dengan muatan B itu ada tolak menolak. Ini tertolak ke sana 10,8 Newton. Ini tertolak ke sana 10,8 Newton. Ya. Kemudian sekarang antara FAC berarti nilainya sama dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9, kemudian kali muatan A. Muatan A itu 3 kali 10 pangkat min 6. Muatan C itu 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi jarak antara A dan C. Jarak antara A dan C itu 30 cm. Berarti ini 30 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Berarti nilainya sama dengan 9 kali 3 kali 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 30 kali 30 kuadrat ya, dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa coret ini ya. Saya pindah dulu ke sini. Ini dipindah dulu ke atas ini sebentar. Jadi FAC sama dengan 9 kali 3 kali 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 30 kali 30 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, sekarang kita coret-coret tadi ya. Ini coret dengan ini 10. Ini coret dengan ini 5. Berarti 50 kan. Jadi ini lagi. Ini coret dengan ini. Berarti ini jadi 10 pangkat min 1. Nah, maka nilainya menjadi 9 per 5. 9 per 5 udah ya, karena ini sebenarnya juga bisa coret nih. Ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 1 kan sama dengan 10 pangkat 0.
10 pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti ini bisa dicoret dengan ini. Nah, jadi 9/5. 9/5 itu sama dengan 9/5 itu sama dengan 18/10 atau 1,8 Newton. Nah, berarti antara A dengan C juga berlaku gaya begini. Jadi antara A dan C begini. A tertolak ke arah kiri sebesar 1,8 Newton dengan C tertolak ke arah kanan sebesar 1,8 Newton. Sekarang antara B dan C, F, B, C, berarti K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali muatan B 4 kali 10 pangkat min 6 dikali C 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi jarak antara B dan C. Jarak antara B dan C 20 cm ya. 20 cm itu 20 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti nilainya sama dengan 9 kali 4 kali 6 kali 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya 10 pangkat min 3 dibagi 20 kuadrat 20 kali 20 dikali 10 pangkat ini kuadratnya kurang nih. Nah, 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4 ya. Sekarang kita coret ini 4 dengan 20 berarti ini 5 nih. Ini dengan ini jadi 10 pangkat min 1. Maka hasilnya ini adalah 9 kali 6 54 dibagi 100 20 kali 5 100 kemudian dikali 10 pangkat min 1. Jadi FBC hasilnya adalah 54 dibagi 10 sama dengan 5,4 Newton. Nah, dengan demikian maka antara B dan C itu B tolak menolak dengan C, B tolak menolak dengan C itu dengan gaya 5,4 Newton. Ini ke arah kiri juga 5,4 Newton. Sedangkan antara A dan C, A dengan C, A tertolak sebesar 1,8 Newton ke kiri dan C tertolak 1,8 Newton ke kanan. Kemudian antara A dan B
antara A dan B. A tertolak ke kiri sebesar 10,8 Newton dan B tertolak ke kanan sebesar 10,8 Newton. Jadi A secara keseluruhan itu bergerak ke kiri, A bergerak ke kiri atau terdorong ke kiri sebesar 12,6 Newton. Kemudian C terdorong ke kanan sebesar 1,8 ditambah 5,4 berarti 7,2 Newton. Sedangkan B ini terdorong ke kanan sebesar 10,8 Newton dikurangi 5,4 Newton. Berarti nilainya 5,4 Newton. Seperti itu. Sehingga kalau disimpulkan bahwa sini ya, ditulis di sini. Jadi A terdorong ke kiri sebesar 12,6 Newton. B terdorong ke kanan sebesar 5,4 Newton dan C terdorong ke kanan sebesar 7,2 Newton. Soal nomor 8. Titik B terletak di antara titik A dan C. Kita gambar ya. Titik B terletak antara A dan C. Dari B ke C 15 cm. Ini C. Titiknya kok kurang ke bawah. Ya, ini C. C jaraknya 15 cm. Kemudian dari A itu 25 cm. Sinilah ya. Dari A ke B 25 cm. Nih. Ya, gitu. Kemudian di titik A ada muatan listrik sebesar positif 125 mikrocoulomb. Di titik B ada muatan sebesar negatif 90 mikrocoulomb. Tentukan besarnya arah gaya yang dialami B. Jadi yang ditanya itu yang dialami B. Jika di titik C itu ada muatan listrik sebesar A 100 mikrocoulomb, positif 100 mikrocoulomb. Jadi ini A 100 mikrocoulomb
negatif 100 mikrokolom. Berarti yang dialami B itu bagaimana gitu kan gayanya. Kalau kita lihat interaksi antara A dan B, tarik menarik, berarti B nanti akan tertarik ke kiri ketika berinteraksi dengan A. Kita hitung dulu FAB. FAB berarti konstanta 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan A 125 kali 10 pangkat min 6 dikali 90 kali 10 pangkat min 6 dibagi 25 cm berarti 25 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Kuadratkan ya. Berarti nilainya sama dengan 9 kali 125 kali 90 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Ini kalau dikalikan hasilnya 10 pangkat min 3 dibagi 25 kuadrat. 25 dikali 25 itu 25 kuadrat. 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4. Sekarang kita coret untuk saling membagi. Pakai merah supaya jelas. Coret dengan 125 ini menjadi 5 ya. 5 dicoret dengan 25 ini menjadi 5. 5 dicoret dengan 90 jadinya berapa? 90 berarti 18. 18 kemudian ini 10 pangkat min 3 10 pangkat min 4 coret jadi 10 pangkat min 1. Berarti sekarang ini hasilnya menjadi 9 kali 18 9 kali 18 9 kali 8 72 9 kali 8 72 ya, simpan 7, terus 9 kali 1 9 tambah 7 16 162 jadi 18 kali 9 itu 162. Nah, 10 pangkat min 1 naik berarti menjadi 10 pangkat 1. Nah, ini 10 pangkat 1. Berarti nilainya ini sama dengan 1620 Newton. Gini ya. Jadi ketika berinteraksi dengan A, maka muatan B ini akan tertarik ke kiri. Nilainya 1620 Newton.
ketika berinteraksi dengan A. Nah, sekarang ketika berinteraksi dengan C, ini sekarang kita sedang menjawab soal yang A ya. Soal yang A itu berarti kan pada saat C-nya adalah positif 100 mikrokolom. Nah, sekarang saat berinteraksi dengan C, nah ini di sini ya, berarti F BC adalah 9. Oh ya, ini penting diketahui juga bahwa karena pada saat kita menjawab A ini adalah positif, berarti B itu nanti akan tarik-menarik dengan C, B-nya arahnya ke kanan, tertarik ke kanan. Berapa tertarik ke kanannya? Nah, ini yang kita akan hitung. 9 kali 10 pangkat 9, ini konstantanya, kali muatan B, 90, kali 10 pangkat min 6, kemudian muatan C adalah 100 kali 10 pangkat min 6 kolom, dibagi jarak B dan C. Jarak B dan C adalah 15 cm, berarti 15 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Ya, ini nilainya berarti sama dengan 9 kali 90 kali 100 dibagi, ini dikali dulu ya, dikali 10 pangkat min 3 dibagi 15 kali 15 kali 10 pangkat min 4. Kita coret dulu. Sembilan bagi 3, 15 bagi 3, 5. Kemudian 3 bagi 3 habis, 15 bagi 3, 5. 5 kali 5, 25. 25 kita coret. 100 bagi 25, 4. Berarti, nah ini coret dulu nih. Ini coret, jadinya 10 pangkat min 1. Atau naik, ini naik, dinaikkan ke sana, jadi 10 pangkat 1. Nah, ini naik ya. Jadi kita hilangkan nih, udah naik ke atas. Berarti hasilnya, hasil interaksi antara muatan B dan muatan C adalah gaya tarik menarik sebesar 90 kali 4. 9 kali 4, 360. 90 kali 4, 360 kali 10 pangkat 1, berarti 3600 Newton. Jadi ketika berinteraksi dengan C, jadi ini titik B ya, titik B, ketika berinteraksi dengan C, maka B ini tertarik ke arah kanan sebesar 3600 Newton. Sementara tadi ketika dengan C ya, dengan C, ketika dengan A ini B tertarik ke kiri,
sebesar 1620 Newton. Maka gaya yang bekerja pada B saat C itu 100 mikrokolom, maka gaya yang bekerja pada B itu besarnya adalah ke arah kanan. Berapa besarnya ke arah kanan itu? 3600 dikurangi 1620 Newton. Berapa nih? Kita hitung dulu. 3600 dikurangi 1620. Berarti besarnya gaya yang ke kanan dari B ini adalah 0,859 1. Ya, jadi terdorong ke arah kanan sebesar ini 1980 Newton ke kanan. Sekarang kita jawab yang B. Jadi ini untuk yang A ya. Jadi saat C nilainya positif 100 mikrokolom, maka B terdorong ke kanan atau tertarik ke kanan ya boleh, sebesar 1980 Newton. Sekarang bagaimana jika C-nya adalah negatif 100 Newton? Kalau negatif 100 Newton berarti antara B dan C tolak menolak. Maka B itu akan terdorong ke kiri sebesar gaya tolak menolak itu. Nah, kita hitung FBC saat C-nya negatif 100 Newton. Berarti kan nilainya sama sebenarnya, hanya arahnya yang berbeda. FBC sama 3600 Newton. Tetapi pada titik B itu arahnya ke kiri. Jadi saat C sama dengan negatif 100 Newton, 100 mikrokolom, maka B akan terdorong ke kiri sebesar 3600 Newton ditambah 1620 Newton. Berarti nilainya 5220 Newton ke arah kiri ya, ke arah kiri. Nah, ini pembahasan soal tentang hukum kolom yang bisa
saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sempurna atau pembahasan yang terlalu berbelit-belit sehingga membuat kamu bingung. Tapi coba kamu tonton berulang sehingga kamu akan semakin paham. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.